Ora mataka shantala berkat. Ora mataka shantala berkat kina. Ora mataka shantala berkat kina. Ora mataka shantala berkat kina. Berkat Ora mataka shantala berkat kina. Berkat Ora mataka shantala berkat Ora mataka shikina berkat shantala berkat ora mataka shantala. Hallelujah. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Kami satu Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Sebab itu bunyi. Mari kita menghayati lagu ini dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa supaya umatnya dapat bersatu. Gerejanya dapat bersatu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Inilah doa daripada Tuhan Yesus. Ramatakasan telah berkaki, berkasih kita. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Kami satu Raja pun satulah. Kristus satu. Sebab itu bunyi. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan
kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Kristus satu, sebab itu punya Urang mata kasam dalam berkaki, dalam kasih kita. Urang mata kasam dalam berkaki, dalam kasih kita. Urang mata kasam dalam berkaki, dalam kasih kita. Urang mata kasih kita, dalam kasam dalam berkaki, dalam Haleluya, Haleluya. Layak, layak Tuhan. Terima hormat dan kemuliaan Kau yang layak Tuhan. Haleluya, jalan berkasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak gunung, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak gunung, layak disembah. Bestara ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak gunung, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak gunung, layak disembah, layak disembah. Layak disembah.
Oh haleluya. Dialah berkasih dalam berkat kita berkasih kita. Uramada kasih dalam berkat kita berkasih kita berkasih kita. Uramada kasih dalam berkat kita. Haleluya. Glory glory haleluya. Kau yang layak Tuhan, terima hormat dan kemuliaan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Uramada kasih berkasih 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 berkasih. Uramada kasih kita berkasih kita. Uramada kasih berkasih berkasih kita. Haleluya. Haleluya. Uramada kasih berkasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, biarlah setiap penyembahan kami, setiap doa pujian kami itu menjadi sesuatu yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami akan masuk dalam ibadah full gabungan. Terima kasih untuk Pak Dhani sebagai gembala pembina kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh hadir malam hari ini. Dan kalau kami diberikan kepercayaan, kami dari GBI Bulos, kami banyak-banyak mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, kami akan ibadah dengan hati yang penuh sukacita. Yang sedih akan Tuhan berikan kegembiraan. Yang susah akan Tuhan berikan kelegaan. Yang khawatir akan Tuhan berikan kelepasan. Karena Kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan 1,5 jam ke depan Tuhan ke dalam tangan. Biarlah ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi sesuatu ibadah yang sudah Zoom ini ada satu api gelora yang Kau berikan dalam hidup kami, ada satu kegembiraan, ada roh yang menyala-nyala. The Holy Spirit itu di dalam hati kami Tuhan, the excellent Spirit itu Tuhan berikan dalam hati kami ya Bapa. Untuk kami siap Tuhan menjadi murid, untuk kami juga siap Tuhan menjadi Tuhan penjangkau jiwa yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaannya waktu di tempat ini, gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya patut di tempat ini, gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, menuainya besar, tumbuh terjadi. Segala bangsa akan takkan menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan waktu.
kemuliaannya turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Bangsanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuhan yang datang tunggu terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun. Masanya curahkan, berkatnya dilimpahkan, penuhan yang besar tunggu terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah. Kemuliaan Tuhan atas gereja, biarlah gerejamu berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan nama Yesus disanjung tinggi, nama Yesus diagungkan. Kami percaya Tuhan, pada saat gerejamu meninggikan namamu, maka Kau akan menarik semua orang datang kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa penuaian jiwa yang terbesar terakhir akan terjadi sebelum Kau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bahwasannya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bahwasannya kasih setiamu ya Tuhan, setinggi langit dari bumi ini. Terima kasih Yesus, Kau baik. Terima kasih Roh Kudus, Kau baik. Hormat kemuliaan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Ya Allah, berberkaskan kalau berkat kurang maka kasih kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Kau, bahwasannya kasih setiamu selama-lamanya. Terpujilah Kau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan, biar Allah yang seperti Kau. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih bagi hormat dan Allah Bapa di surga. Tuhan, jika sebentar kami mau berfellowship Tuhan, bersama-sama saudara-saudara seiman kami Tuhan, kami mau bersaksi, biar Tuhan memberkati setiap kesaksian ini, sehingga boleh menguatkan yang lemah, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat dilepaskan, yang miskin diberkati.
Saya mau serahkan Tuhan full gabungan ini dari awal pertengahan akhir ke dalam tangan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Ya, shalom, saudara. Silakan bagi saudara-saudara yang mau bersaksi, silakan. Oke, saya duluan ya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih Bang Ustaz. Puji Tuhan, jadi jadi di GBKDM bulan ini adalah bulan pertama kita setelah 1,5 tahun beribadah online, dan kemudian kita akhirnya di GBKDM bisa berhasil untuk mengadakan ibadah onsite. Jadi pertama-tama kita mengadakan praibadah di tanggal 7 November, kemudian karena memang kapasitas di gedung gereja itu hanya sekitar 120. Nah, jadi kami membatasi hanya 25 orang saja. Nah, kemudian jadi kami buka pendaftaran dalam waktu setengah jam, kemudian langsung orang semua pada daftar semua. Mungkin ya karena rindu sekali semuanya, pasti semua jemaat ingin bersama-sama beribadah di gedung gereja lagi seperti dulu ya. Ya kan? Mungkin udah kelamaan juga ya ibadah online-nya ya, udah 1,5 tahun. Nah, kemudian itu praibadahnya kita adakan tanggal 7, dan kemudian kita mulai melakukan ibadah pertama kita di tanggal 14 yang lalu, dan kemudian mulai kita buka 25 orang lagi, tetap langsung cepat sekali dalam waktu singkat, kemudian langsung semua daftar. Ya. Dan kemudian akhirnya kalau kita melihat bahwa jemaat sangat rindu sekali ingin hadir, kan kapasitasnya kita naikin dari 25%, kemudian kita coba naikin jadi ke 40%. Dan kemudian akhirnya kita buka lagi 40 orang. Nah, itu sama tuh, dalam waktu 40 menit langsung habis semua. Ya, 40-40-nya. Ya kan, kemudian itu kita mulai ibadah di tanggal 14, dan kemudian tanggal 21 kita buka lagi. Kita coba beranikan lagi nih 40, kemudian langsung cepat sekali habis juga nih. Dan tanggal 28 sama lagi nih, kita juga buka. Kita masih berkisar di angka 40 dulu. Ya kan, karena kita masih membatasi jarak-jaraknya semuanya, dan kita sangat menjaga sekali protokol kesehatan. Jadi kita hanya membatasi 40, tapi yang daftar lebih dari 40, ya 43. Dan kemudian juga kelihatannya memang jemaat sangat rindu sekali ya. Dan kemudian waktu kita pertama kali sama-sama hadir itu, wah, luar biasa sekali ya. Jadi pujian penyembahan, kemudian semuanya, dan kita ini adakan secara live juga, kita siarkan secara langsung juga. Waktu itu saya bagikan linknya juga ke Pak Sunarto sama Bu Lina juga ya. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan di GBKDM sekarang ini udah jalan, berarti ini yang keempat ya. Kalau misalnya praibadah juga dihitungnya, itu kami benar-benar rasanya luar biasa lah ya. Udah 1,5 tahun nggak pernah ketemu, kemudian sekarang ketemu, wah, kayaknya luar biasa. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan ibadah juga cuma hanya 1 jam, tapi sangat luar biasa. Ya, kami udah 1,5 tahun ibadah online, memang bagus, dan kemudian kita ikuti soal ibadah online, tapi ibadah onsite ternyata beda sekali, beda sekali ya, dimana kita bisa saling bertemu dan saling berinteraksi secara langsung. Nah, jadi itu yang kami rasakan di GBKDM, dan kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah kembali di onsite, dan bahkan kami sudah merencanakan untuk ibadah Natal nanti ya di tanggal 19 nanti. Ya, itu ucapan syukur dari kami di GBKDM, dan kami percaya pasti juga rasa syukur yang sama yang sudah dialami oleh waktu Pak Antonis juga pertama kali waktu buka gereja setelah pandemi ya, beda langsung di GBI Dulos Cirebon. Dan juga tuh saya juga merasakan hal yang sama waktu pasti juga Bu Lina merasakan hal yang sama juga ya, Bu Santi juga ya waktu buka ibadah pertama kali di GBI Juanda. Dan itu yang kami rasakan waktu pertama kali kami buka ibadah kembali di GBI KDM. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Oh ya, Shalom Pak Victor, tanggal 19 ya Natalan ya. Ya, kami GBI Dulos tanggal 15, mungkin kita dulu ya. Nanti pembicaranya Pak Dani. Ya barangkali dari rombongan sana ada yang mau hadir, boleh ya Pak. Iya. Oke, siapa lagi yang mau bersaksi? Silakan. Ya, silakan. Barangkali Bu Lina mau bersaksi. Bu Lina udah lama nih nggak dengar kesaksian Bu Lina ya.
Ya Pak ya. Ya betul. Ya, salam Pak Antonio, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan gitu ya. Dalam pandemi ini luar biasa ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan gitu. Banyak kita bisa belajar hal-hal yang baru yang biasanya kita tidak bisa lakukan, tapi Tuhan paksa gitu untuk kita melakukan hal-hal yang tidak biasa gitu. Tapi setelah kita menjalani semuanya, ternyata luar biasa gitu ya. Kita semakin merasakan kebaikan Tuhan, kita semakin merasakan penyertaan Tuhan, benar-benar sungguh nyata di dalam kehidupan kita gitu. Sekalipun mungkin dulu-dulu ya kita bisa merasakan, tapi selama pandemi ini lebih nyata gitu, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita gitu. Jadi saya banyak belajar lewat pandemik ini, banyak hal-hal yang baru yang Tuhan ajarkan buat saya gitu ya, khususnya membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan gitu. Selama ini mungkin ya kita masih sibuk dengan apa ya, aktivitas kita di luar gitu ya, tapi selama pandemi Tuhan paksa gitu untuk kita lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita bisa banyak belajar, semakin memahami tujuan Tuhan buat kita secara pribadi. Khususnya mungkin saya sebagai full timer semakin memahami gitu tujuan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya secara pribadi. Mungkin hanya itu aja Pak Antoni, seperti yang dikatakan Pak Victor tadi, kalau untuk ibadah onsite mungkin kita sudah lebih awal ya Pak ya. Ya kita juga merasakan ya, kita juga awal-awalnya seperti Pak Victor awalnya tadinya cuman hanya berapa persen gitu ya, hanya 50 orang gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, ya mungkin yang daftar kalau sekarang kita beda Pak Victor. Kita bikin daftar juga tapi lebih daripada yang daftar itu yang datang gitu loh. Jadi sepertinya mereka merasa seperti ini. Udah memang kita udah hari Minggu ya ke gereja gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi daftar gitu loh. Pas sekalipun kita bikin daftar, ada memang sebagian tetap dia daftar, tapi justru lebih banyak yang datang yang tidak daftar gitu Pak. Ya, tapi kita bersyukur ya kita tetap jaga seperti apa yang dikatakan Pak Victor, protokol kesehatan tetap kita jaga sebaik mungkin, karena kita ingin supaya semua jemaat tetap sehat gitu ya, tetap baik semua keadaannya gitu, sehingga kita boleh tetap bersukacita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ya mungkin terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Lina. Oke. Ya, silakan saudara-saudara yang lain, barangkali ada yang mau bersaksi. Ya, silakan. Ya. Barangkali Ibu Rini mau bersaksi, Bu. Bagaimana perjalanan kemarin dalam ya membantu anak-anak, ngurusi anak-anak. Ya, shalom Pak. Shalom Pak Dani, salam semuanya. Iya. Ya, puji Tuhan memang waktu minggu lalu kami ke Jakarta karena mengantar anak yang pertama yang melanjutkan kuliah S2-nya. Awalnya memang sih dia masih online terus, tapi karena memang harus buat paper dan harus sering ketemu dosen, jadi dia bilang, Mama, aku mau onsite. Ya sudahlah. Puji Tuhan di Jakarta itu kami cuma semalam sih, Sabtu berangkat, Minggu pulang gitu. Tapi satu yang saya rasakan yaitu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena di hari sebelum-sebelumnya tuh saya lihat Jakarta kena banjir ya Pak. Saya udah, waduh kalau banjir tuh udah sulit ya Jakarta kan. Sekarang katanya kalau banjir tuh cepat sekali gitu airnya dan lama surutnya. Jadi ya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta 2 hari itu jangan banjir, jangan hujan, jangan badai, jangan ada apa-apa ya Tuhan. Meskipun simpel gitu permintaan kami, karena memang kami mengurus posnya, bawa barang masuk gitu ya Pak. Dari sini ke sana kami bawa beberapa barangnya anak, jadi cukup padat gitu mobil. Nah saya berdoa minta Tuhan sertai, minta cuaca yang terbaik dan puji Tuhannya ya luar biasa gitu ketika kami berangkat dari Sabtu itu cuaca bagus banget gitu, panas banget enggak dan hujan juga enggak gitu. Kemudian di Jakarta memang hujan
Saat itu saya cuma bilang gini, Tuhan kalau memang nggak bisa berhenti di tempat kakak saya dulu, ya udahlah check in hotel dulu gitu, karena saya membawa orang tua. Tapi puji Tuhan ketika saya mau check in nggak jadi karena memang hujan dulu, orang saya lalu kami bisa bertemu sebentar, lalu masuk lagi untuk check in. Dan kami tidak merasakan hujan yang besar, tidak harus melewati banjir-banjiran gitu ya Pak, di Jakarta, di Bekasi juga gitu. Ya puji Tuhan ya, besoknya pas Minggu juga kami pulang, cuaca baik banget, cuaca bagus banget. Tuhan tuh benar-benar, meskipun simple yang minta kita pada Tuhan, tapi ketika kita minta sungguh-sungguh, cuaca aja contohnya gitu ya, Tuhan tuh benar-benar sertai, Tuhan benar-benar kabulkan. Gitu aja sih Pak, yang saya rasakan kebaikan Tuhan menyertai hidup saya, anak-anak saya. Walaupun perjalanan kami harus bolak-balik, tapi kami diberi kesehatan dan kekuatan dan diberikan cuaca yang terbaik. Itu aja. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Hari ini kita tahu bahwa setiap kita mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, ya Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu memperdulikan, mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, silakan bagi saudara yang lain yang mau bersaksi, ada yang lain satu lagi kesaksian ya. Itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, kemudian kita dalam permainan ya. Mau permainan dulu atau mau doa syafaat dulu, Pak Victor? Saya ngikut Pak Antonius. Oh ya, ya. Ya udahlah, main dulu ya habis ini ya. Oke. Silakan. Ada lagi? Background. Ada yang mau beri kesaksian? Ada satu lagi? Iya. Pak Sunarto atau Pak Hondro nih? Iya, ada? Ada saudara? Kalau misalnya nggak ada, ya udah saya mau ini apa? Iya, saya ini kan apa? Saya serahkan pada Pak Victor ya untuk permainan ya. Dan sebelumnya ini Ibu Yanti mau kasihkan ini ada hadiah ini hadiah. Silakan. Shalom saudara-saudara semua. Saya persiapkan satu hadiah, yaitu pillow hotel quality, comfortable, 100% silikon, non-allergic, and washable. Jadi ini kalau dibuka tuh gede ukurannya. Nah, tetapi hadiah ini seperti Indomaret kan kalau ada lomba gitu ya, terbuka untuk umum, tapi keluarga Indomaret nggak boleh. Nah, jadi ini juga sama, terbuka untuk semua di Zoom, tapi nggak boleh buat yang buat kuisnya sama buat saya. Gitu kan? Berarti Pak Victor sama keluarga kita nggak boleh ya Pak Victor ya? Kita jadi juri aja ya Pak Victor ya? Yang buat kuisnya Jenny. Ini saya belum tahu, pertanyaannya juga belum tahu apa. Oh gitu. Jadi nggak boleh cuma Jimmy, Jenny ya? Iya, Jenny ini. Oh, jadi kita masih boleh gitu? Boleh dong. Boleh Pak Antonius juga dong. Yuk. Pak Antonius. Gitu, Antonius juga sama Bu Yanti ikutan juga, yuk. Biar rame semuanya. Pak Denny boleh. Karena Pak Denny juga dong. Karena yang tahu semuanya cuma hanya Jenny aja yang tahu. Yuk kita rame-rame ya. Oke. Cuma ini mau tanya, yang lain ada yang mau nyumbang hadiah lagi nggak nih? Kita nih buat hadiah ini pertama, yang lain barangkali ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ini sih. Buat juara 1. Wah keren tuh, bantalnya keren banget. Ya, oke. Kalau gitu saya persilakan ya ke Pak Victor. Halo, shalom Om Tante. Ini ya, aku langsung share screen gamenya ya. Nah, terus tadi kan udah disebut juga kan hadiahnya, siapa coba yang nggak butuh bantal pas lagi kayak gini kan. Jadi boleh nih Om Tante siap-siap supaya nanti bisa juara 1 terus dapat bantalnya nanti. Oke, langsung aja
ketik www.kahoot.it, terus masukin PIN-nya. Ayo, kira-kira, oh Om Denny udah masuk. Om Denny udah masuk nih, semangat banget ya Om. Bu Emilia udah, Bu Juliana udah. Ayo ditunggu yang lain. Siapa aja nih yang belum nih? Langsung aja di Google ketik www.kahoot.it. Atau mungkin yang ada application-nya juga boleh. Nah, ayo baru 7 orang. Baru 7 orang, masih ditunggu yang lain. Baru 8. Ini sebenarnya ada banyak kan di Zoom nih. Ayo Bapak Ibu langsung aja diketik PIN-nya. Oh iya, Bu Susan. Bu Susan, Nantanoni udah. Bu Betty, Bu Anggi, Pak Hendra, Pak Antonius juga belum Om. Udah 13 orang. Udah 13 orang. Kok nggak mau masuk ya? Ini kok sulit ya? Biasanya gampang ya? Langsung. Atau mesti pakai itu ya? Pakai Chrome ya? Susah ya. Langsung. Bu Susan, ayo Bu Susan. Oke. Siapa lagi nih yang belum nih? Udah 14 orang. Apa ini nih sebentar. Kenapa? Ya, Bu sebentar. Susan? Minta waktu 1 menit ya. Sebentar nih. Oh ya. Mudah-mudahan pakai ini bisa masuk nih. Oke Om. Kalau ini nggak bisa masuk ya sudahlah. Iya, bisa masuk. Kalau masih bingung boleh tanya aja Om, Tante. Kok biasanya gampang kok? Ini lama ya? Oh, koneksinya kah mungkin? www.kahoot ya. www yang ini diketik www.kahoot.it. Oke. Nah, terus langsung dimasukin PIN-nya. Sama namanya jangan lupa. Oke. Siapa lagi yang belum masuk? Bentar ya. Iya, Tante. Waduh, kali ini. Jadi waktu minggu lalu juara bertahan Pak Sunarto, kemudian Pak Hendra dan Pak Antonius nih. Nah, minggu ini kita lihat siapa nih? Ini kok nggak mau masuk ya? Tulisannya apa ya, Om? Saya tuh ada www.kahoot.it ya. Iya. Perlu kasih login nggak? Kenapa, Om? Perlu kasih login nggak? Nggak usah ya? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ditanyanya PIN sama nama aja. Oh, nggak mau masuk ya? Play Kahoot, jangan ya? Jangan tulis Play Kahoot, jangan. Kenapa, Om? Play Kahoot, jangan ya? Oh, play aja. Nah, ini nih, nemu nih, sebentar nih. Game PIN-nya ya. Iya, coba. 747 3215. 3215. Oke. Ya udah nih kayaknya sih. Iya, beberapa ada yang keluar ya tadi ya. Boleh masuk lagi, Om, Tante. Udah. Connecting to Kahoot. Udah masuk ya. Oke. Masuk. Susan, iya. Ya, saya belum masuk ya, belum ya? Belum, Pak. Oh, masih ya? Connecting to Kahoot ya. Waduh, mungkin ini ya sinyalnya ya. Loading terus nih. Nggak apa-apa dah, tinggal aja nggak apa-apa. Ada. Apa Om ditungguin? Coba lagi aja. Ini lagi connecting to Kahoot.
berarti ini anu ya, apa sinyalnya ya? Ya kayaknya jaringannya ya. Mm-mm. Gimana, Pak? Udah tinggal aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nanti kalau bisa nyusul nggak apa-apa. Nanti barangkali yang nggak bisa ke satu, kedua. Nggak bisa nyusul sih Om sebenarnya. Oh, Mau nggak bisa coba nyusul ya? sekali lagi mungkin. Coba ini saya pakai laptop ya. Oke. Gunakan laptop. Ini yang anu ya, buat ini, buat main coba. Iya, Om. Boleh. Bapak Ibu yang belum masuk juga boleh langsung masuk. Nggak ikutan dulu deh, malah mental Nggak apa-apa, keluar. nggak apa-apa. Saya nggak usah ikut aja, nggak apa-apa. Oh, mental nih keluar Ya, terus. tinggal aja, tinggal. Bu Santi dicoba lagi aja Bu Santi. Iya dicoba terus. Pak nggak bisa kok, malah mental, malah keluar. Soalnya jaringannya lagi nggak bagus sih di sini di Surabaya. Lagi ini, Ini ada anu ya, loading terus ya. Oh, di Surabaya. kayak lagi di Surabaya lagi ini. Makanya mau dibuatin nanti jaringan khusus katanya untuk ini. Saya anu ya, loading terus nggak apa-apa, tinggal aja. Kok nggak mau masuk ya? Kenapa? Harus sama-sama, Pak. Jangan ditinggal, Pak. Jangan, kasihan yang lainnya nungguin deh. Nggak apa-apa. Lihat aja juga seru nih. Coba. Masuk deh sama. Mas Rat. Tinggal tinggal. Kalau Pak Antonis nggak join, berarti kuis dibatalkan, Pak. Jangan, Hasrat, jangan. Ini coba ini saya lagi pakai laptop ya. Nah, bisa masuk laptop ya. Iya. Oke. Ininya. Ini iya. Kahot ya. Iya. Udah, 1 menit kalau nggak bisa gabung ya udah. Nggak apa-apa, Om. Beberapa tadi ada yang keluar juga ya. Boleh masuk lagi sambil menunggu. Ini ketiknya ini ya. Ini udah ya begini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Om. Nggak kelihatan ya? Yang ini Om, www.kahut.id. Ya, .it. Nah ini udah masuk, tinggal dia Pak. Tulisannya apa Om? Diminta PIN kalau nggak salah. Ini Kahot Play ya, ketik Kahot Play ya. Iya. Oke, Kahot Play. Waduh, di sini tulisnya suruh install, nggak usah ya? Nggak usah diinstal, Om. Kahot Play kok nggak anu ya? Kembali anu ya? Atau tulis Play Kahot ya? Nah ini coba yang mudah-mudahan masuk. Ya 747, ya 3215, 3215. Iya benar. Iya. Tuh ini connecting terus. Padahal udah ganti pakai tab nih. Iya nggak apa-apa Om. Udah tinggal aja nggak apa-apa. Kasihan yang lainnya udah nungguin. Juri aja. Jadi juri aja lah nggak apa-apa. Ini loading terus sih, Jen. Gimana Pak? Juri aja. Iya. Tuh. Loading terus, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Tuh. Oh itu lagi loading sih harusnya. Iya, cuma loadingnya lama ya, nggak anu ya. Oh berarti jaringannya Om. Ya udah, tinggal aja. Iya, oke ya. Ada Bapak Ibu yang belum masuk lagi mungkin? Enggak ya berarti ya. Udah ya. Oke nggak apa-apa. Aku mulai sekarang ya berarti ya 16 orang nih. Oke kita mulai.
ini ya pertanyaannya di sini Bapak Ibu bisa jawab di device yang lain. Nah, kitab pertama di Alkitab. Apa nih? Baru 11 orang yang jawab. Masih ada yang belum jawab. Ayo langsung dipencet aja. Kalau misalnya emang nggak tahu, bisa cat cipcuk langsung. Apakah Kejadian, Wahyu, Keluaran, atau Matius? Ya, jawabannya adalah... Oh, waduh, masih ada satu yang salah nih. Benar ya Bapak Ibu ya. Ini masih gampang banget ini nih. Kitab pertama. Ya, wah, pertama dipimpin sama Pak Sunarto. Yang lain jangan mau kalah nih. Kira-kira juaranya Pak Sunarto lagi kah mungkin? Nah, ini gampang semua ya. Siapa orang pertama yang diciptakan Allah? Ini lihat dari kecepatannya nih, kecepatan menjawabnya. Waduh. Siapa nih yang salah ya? Iya, jawabannya Adam ya Bapak Ibu ya. Pak Sunarto masih memimpin, Bu Emilia kedua, dan Pak Victor ketiga. Lanjut, yang soal ketiga. Siapakah ayah Daud? Nah, ini kalau salah masih agak keterlaluan juga nih Bapak Ibu nih. Apa mungkin Isai, Daniel, Abraham, atau Ahimelek? Ayo, boleh dipikir dulu. Yang udah tahu jawabannya langsung dipencet jawabannya. Nah, kita lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, jawabannya adalah Isa. Gimana ini? Siapa ini yang jawab Abraham, Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, masih dipimpin sama Pak Sunarto, juara 2 Bu Emilia, juara 3 Pak Victor. Oke, kita langsung lagi. Kitab kelima dari Perjanjian Baru. Nah, langsung. Boleh dihitung langsung di Alkitabnya atau yang hafal langsung jawab. Gimana sih? Oh, kitab kelima di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, maaf ya Bapak Ibu. Mananya, guys? Perjanjian Lama. Kitab kelima dari Perjanjian Lama. Jawabannya adalah Ini. Ulangan. Ya, beberapa ada yang benar, beberapa ada yang salah. Waduh, juara 2 jadi Ibu Yunita, juara ketiga Kalina. Tapi juara pertama masih dipimpin sama Pak Sunarto. Oke, kitab terakhir di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, ya. Baru-baru di Perjanjian Baru. Kitab terakhir di Perjanjian Baru. Kitab terakhir Perjanjian Baru nih. Kalau ada yang salah, ya Om Dini bisa menilai nanti. Ya, yang mana yuk Bapak Ibu? Ya, waduh. Ada yang jawab Kejadian. Mungkin kepencet kali ya, kepleset ya jarinya ya mungkin ya. Nah, juara pertama masih dipimpin oleh Pak Sunarto. Siapa raja yang menggantikan Daud nih? Selanjutnya pertanyaannya. Apakah Salomo, Abinoam, Hizkia, atau Simson? Langsung dijawab Bapak Ibu. Yang mana nih? Merah, kuning, hijau, atau biru? Ya, raja yang menggantikan Daud adalah, jawabannya adalah, ya, Salomo. Oke, lanjut. Pak Sunarto masih memimpin. Ya, kita lihat nanti di akhir apakah Pak Sunarto masih mendapatkan juara pertama lagi. Nah, berapa jumlah pasal dalam Kejadian?
Ya, boleh langsung dicek Alkitabnya atau yang hafal langsung diisi. 35, 45, 40, atau 50. Ya. Jawabannya adalah jumlah pasal dalam Kejadian, jumlahnya adalah ya, jumlahnya 50 ya. Wah, ada yang benar nih. Pak Sunarto masih memimpin, Bu Rini jadi kedua, Bu Yunita jadi ketiga. Nah, berapa umur Adam? Nih, pertanyaan ke-8. Berapa umur Adam? Mungkin yang kenal Adam boleh ditanya umurnya berapa? 934, 930, 875, atau 900? Yang masih bingung langsung aja. Wah. Wifi kok. Ya maaf Bapak Ibu, tadi ada masalah koneksi. Nah, oke. Udah terlihat? Apakah sudah terlihat? Udah apa? Oke. Lanjut ya, berarti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Nah, di mana Yesus disalib? Waduh, apakah Mahkamah Agama, Del Siena, Bukit Sion, atau Bukit Golgota? Ini gampang semua nih pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung cepat nih jawabnya. Di mana Yesus disalib? Ya, apakah masih ada yang salah? Oh, enggak ya. Bukit Golgota, benar semua ya. Oke, Pak Sunarto masih memimpin. 8.081 nih nilainya. Nah, Nebukadnezar. Ada yang kenal mungkin Nebukadnezar siapa sih ini? Apakah Raja Babel, Raja Filistin, Raja Persia, atau Raja Israel? Ayo, yang mana nih Bapak Ibu nih jawabannya? Raja yang mana? Nebukadnezar. Oke, beberapa udah jawab. Ya, jawabannya adalah ya, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Lanjut. Pak Sunarto nggak bisa turun lagi nih kayaknya nih. Udah 8.900 nilainya. Nah, selanjutnya. Siapakah Ibu Yesus Kristus? Aduh, ada yang mungkin mau ngaku? Ini gampang semua ya Bapak Ibu ya. Level paling gampang semua pertanyaannya nih. Level paling gampang nih. Siapakah Ibu Yesus Kristus? Waduh. Hawa, Mika, Maria, atau Esther? Ya, jawabannya pasti kita semua tahu. Iya, Maria. Oke, bagus ya. Nggak ada yang salah ya. Nah, Pak Sunarto, waduh, 9.932. Oke, lanjut. Ada mungkin yang bisa lebih cepat dari Pak Sunarto nih? Nah, pertanyaan hampir terakhir. Berapa lama Daud memerintah di Hebron? Nah,
Mungkin ini masih agak lupa-lupa nih Bapak Ibu nih. Boleh diingat-ingat lagi nih. 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 6 bulan, atau 7 tahun, 3 bulan. Berapa lama? Coba, ayo. Ya, jawabannya adalah, ya benar, 7 tahun, 6 bulan lamanya. Oh, 3 orang benar nih. Wah, Pak Sunarto, 10.000. Wah, ini sulit buat diturunkan ini Pak Sunarto ini. Siapa penulis kitab Kejadian? Ayo, apakah Yohanes, Samuel, Petrus, atau Musa? Ayo diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Yang mana nih? Merah, kuning, hijau, atau biru? Nah, jawabannya adalah penulis kitab Kejadian, yaitu Musa. Iya, benar. Hampir semuanya benar nih. Tapi masih ada yang jawab Yohanes. Gak apa-apa. Wah, Pak Sunarto sampai 11.000. Udah ini Pak Sunarto. Nah, siapa penulis kitab Kisah Para Rasul? Ini pertanyaan kedua terakhir. Bapak Ibu yang langsung tahu, langsung dipencet jawabannya. Apakah Matius, Lukas, Petrus, atau Musa? Yang mana? Yang mana? Ayo. Ya, jawabannya penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Wah, beberapa ada yang jawab Petrus dan ada yang jawab Matius ya. Pak Sunarto sampai 12.000. Nah, pertanyaan terakhir. Siapakah yang membunuh Sisera, Panglima Tentara Yabin? Ayo, Panglima Tentara Yabin yang mana nih Bapak Ibu nih? Apakah Barak, Daud, Deborah, atau Yael? Tadi kan awal-awal soalnya gampang tuh. Nah, sekarang kita tutup dengan soal yang lumayan nih. Siapa nih Bapak Ibu? Ya, yang membunuh Panglima Tentara Yabin adalah Yael. Beberapa sudah ada yang benar. Oke, kita lihat sekarang juaranya. Kayaknya udah pada tahu semua nih ya juaranya siapa. Juara ketiga diraih oleh Bu Rini. Juara kedua diraih oleh Bu Emilia. Dan juara pertama diraih oleh Pak Sunarto. Wah, juara bertahan. Juara bertahan udah 2 minggu berturut-turut. Pak Sunarto menang terus nih, jadi juara terus. Hebat. Wih, Pak Sunarto. Selamat buat Pak Sunarto. Mana Pak Sunartonya nih? Waduh, hadiahnya nggak jadi keluar kota nih. Gimana Pak Sunarto menjadi juara bertahan? Tenang, Pak. Tenang. Iya. Ya. Ayo, silakan Pak Sunarto. Apa, Pak? Kesan dan pesan, Pak. Iya, Pak. Bagaimana caranya menjadi juara terus-terusan, Pak? Udah 2 minggu berturut-turut nih, Pak. Baca Alkitab, Pak. Ya, pinter jauh. Iya. Selain Pak, baca Alkitab, ya. Ini ya Pak, koneksi internetnya masih bagus ya, Sun? Betul Pak, ini loading terus nih. Kecepatannya kalah sama Pak Sunarto. Iya. Oke, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, saya minta nanti Ibu Rini doa ya, Rin, buat suaranya. Kedengaran? Iya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu
bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak kalau kami dipertemukan dalam kul gabungan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami dapat berjumpa dengan kekasih-kekasih-Mu Tuhan, rekan-rekan kami dalam pelayanan, saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami dapat melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami terus sepakat sehati ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Benar Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Biarlah kasih setia Tuhan terus tercurah atas negeri kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Kami bersyukur untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, yaitu Bapak Jokowi selaku Presiden dan Bapak Amin Ma'ruf selaku Wakil Presiden. Kami berdoa sepakat hati Tuhan bagi hamba-Mu yang memimpin di negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan hati yang terus takut, hormat, dan gentar akan Engkau ya Bapa. Penuhi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka ambil dalam segala keputusan dan kebijaksanaan, itu semua berasal daripada-Mu. Mari Tuhan kami terus berdoa. Biar Kau melindungi negeri kami, Engkau melindungi para pemimpin kami Tuhan, sampai Tuhan negeri ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan percaya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia. Kami memberkati dari Sabang hingga Merauke Tuhan, kami memberkati segenap pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas setiap mereka, biarlah kemuliaan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu di negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus Indonesia dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami percaya Engkau juga menghalaukan penyakit COVID-19 dari negeri kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa penyakit ini sudah pergi dari negeri kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang ada di negeri kami Tuhan. Jauhkan negeri kami dari resesi ekonomi ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, bangkitkan perekonomian negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan terobosan demi terobosan bagi pemerintahan, bagi perekonomian di negeri kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di negeri kami seperti di surga. Damailah negeri kami, jayalah negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat shalom kami kepada negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk kota di mana kami boleh tinggal Tuhan, dimanapun kami saat ini berada. Jadikan kami terang dan garam-Mu ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu ya Bapa sebagai penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Khususnya di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan. Mari urapi ya Bapa. Kami membutuhkan Kau ya Roh Kudus. Tolong kami supaya kami boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Menuai jiwa beribu-ribu laksa Tuhan. Bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa sepakat sehati terus Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba-hamba-Mu, Bapak-Bapak rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Raharjo yang ada di pusat beserta keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk Bapak Dani Bunyamin selaku gembala pembina kami bagi setiap ranting dan rayon yang ada saat ini. Kami juga berdoa setiap untuk gembala kami Bapak Antonius Kristianto Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau terus satukan mereka ya Tuhan, supaya mereka terus Tuhan membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan ilahi yang kudus turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dan mengalir kepada jemaat-Mu ya Bapa. Berikan visi misi yang lebih lagi Tuhan. Pakai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah sign and wonder itu mengikuti kemanapun mereka pergi. Pakai Tuhan untuk ke bangsa-bangsa. Pakai Tuhan untuk ke pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di negeri kami, di kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus tiap hamba-hamba-Mu Tuhan, baik istri, anak-anak, cucu, menantu, semua keluarga besar ya Bapa. Engkau memberkati, Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini juga Tuhan kami terus sepakat sehati dalam kul gabungan Tuhan. Kami memberkati gereja kul gabungan yang dari Juanda Tuhan Yesus. Kami juga memberkati dari Delta Mas, kami memberkati dari GPI Dulos,
Tuhan, berilah kami kesetiaan, hati yang tulus terikat kepada Engkau ya Bapa, supaya hidup kami terus bersandar dan hanya berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau akan bangkitkan gerejamu Tuhan melalui kul gabungan ini. Kau akan bangkitkan pendoa-pendoamu yang dahsyat Tuhan melalui kul gabungan ini. Kau akan bangkitkan Tuhan setiap anak-anakmu untuk menjadi orang-orang yang tetap setia, untuk mendapat memuridkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di setiap gereja kami. Biar gereja kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan menuai jiwa melalui gereja-gereja kami. Terima kasih Bapa untuk kesatuan hati roh tumbuh bersama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus membawa setiap jiwa-jiwa yang datang malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan yang dahsyat. Dan malam hari Tuhan kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dani Benyamin yang telah membina kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu. Engkau yang bela keluarga, Engkaulah yang pelihara segala apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Biarlah Engkau yang genapi setiap janji-Mu bagi keluarga Bapak Dani Benyamin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Dani Benyamin dan keluarga ke dalam tangan-Mu, dan biarlah malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang hendak Kau bagikan oleh hamba-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Denny masih mute, Pak. Oke, terima kasih Pak Antonius yang luar biasa ya, Pak Victor, ya Gini ya, dengan permainannya. Hari ini saya baru bisa Pak Victor gitu, apa namanya pakai ini ternyata ya. Oh. Selama ini saya klik di itu di screen itu kok nggak ada efek. Oh. Ternyata mesti pakai di sini itu. Oke, tadi Pak Denny masuk duluan malam tadi. Iya, meskipun lambat, ya udah nanti lain kali nyusul. Ya, oke. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingin membagikan tentang satu hal, yaitu kecerdasan rohani. Ya. Jadi kalau kita tadi dengar kesaksian dari Bapak Ibu semua, dari Pak Victor, Kalina, Burini, kalau kita perhatikan ya, ada sesuatu yang kita bisa tangkap, yang kita bisa mengerti dari apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, manusia kenal 3 jenis kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual atau intellectual quotient. Ini yang sampai sekarang itu kecerdasan intelektual itu kemampuan manusia untuk ya kan menangkap, mengelola ya kan sesuatu yang berhubungan dengan akal budi, akal pikiran manusia. Ya, nah kecerdasan intelektual itu sampai hari ini sudah ditemukan 8 jenis ya. Ada kecerdasan intelektual logika, ada orang-orang tertentu pandai matematika, pandai cara pemikiran cemerlang. Ada orang-orang yang pandai berbahasa, bisa berbahasa sampai 4-5 gitu. Ini kecerdasan verbal. Gitu. Ada orang yang pandai bergaul sama orang lain. Kecerdasan interpersonal. Ada orang yang bisa mengelola dirinya dengan baik. Gitu. Ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu. Ini juga sebuah kecerdasan intrapersonal. Ya. Ada orang yang kayak olahragawan, ya, dia bisa lari, misalnya keliling sepak bola itu sampai berkali-kali. Tapi mungkin kalau kita lari sekali keliling lapangan sepak bola udah ngos-ngosan, tapi dia bisa. Nah ini ada orang kecerdasan atlet, kinestetika, ya, atlet itu. Ada kecerdasan musik gitu ya, macam-macam, ada orang yang pandai main musik. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kedua, yaitu ada yang kita kenal dengan kecerdasan emosional. Yaitu kemampuan manusia untuk menerima, menangkap, menilai, mengelola, serta mengontrol akan emosinya
diri sendiri maupun emosi terhadap orang lain. Ya, jadi ada orang yang sudah sampai umur tetap sensitif gitu, baperan gitu. Ada orang yang masih muda sudah bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, ada satu lagi yaitu kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan manusia untuk bisa menangkap makna hidup yang terjadi di sekelilingnya, sehingga ia memiliki sebuah kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Secara spesifik lebih khusus, yaitu cara kita orang Kristen ya, saya mendefinisikan kecerdasan hati adalah sebuah kemampuan rohani seorang murid Kristus untuk mengenali, menangkap, sehingga mengerti perkara-perkara rohani yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ya, jadi kecerdasan hati yang mau kita bicarakan adalah kemampuan, kesadaran seseorang orang Kristen, murid Kristus untuk menangkap dan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Gitu. Ya, oke, sebelumnya ada dua film, video singkat ya. Yang pertama yaitu bicara kecerdasan spiritual secara umum. Gitu. Kita bisa lihat, bisa minta tolong Pak Sunarto ya. Nah, kita lihat nanti ada orang kaya, orang miskin, dan ada seorang pedagang gitu ya, penjual roti. Gitu. Nah, kita bisa lihat yang kaya itu nggak serakah, yang miskin, yang kaya itu nggak pelit. Gitu. Oke, bisa tolong? Ya, silakan. Şu benim somunların akçelerini alıver. Bereket versin. Bereketini gör. Beyim, burada fazla akçe var. Bu 8 somun akçesi. Oysa sen 4 somun aldın. İyi ya. Askıya benden 4 somun koyuver. Allah hayrını kabul etsin beyim. Buyur bacım, somun mu istedin? Buyurun. 4'ü bana fazla beyim. 2'si bana kafi. Var, ikisini de başkasına ver. İhtiyaç sahibi kimse de içeri girer, ihtiyacı kadar olan ekmeği alır, ihtiyacından fazlasını aklına dahi getirmeden giderdi. Bu adetin en güzel yanlarından biri ise dün ihtiyaç sahibi olup bugün halini düzeltenler o günlerini unutmaz, fırından ekmek alırken bir de askıya ekmek yazdırmayı ihmal etmezlerdi. 2 somun verir misin beyim? Buyur bacım. İki somun da askıya koyuverirsin. Allah hayrını kabul etsin bacım. Bugün bana, yarın sana. Ya. Jadi kita bisa melihat ya, ada 3 orang, ada si kaya, ada si miskin, dan ada penjual roti gitu. Yang kaya dia memberi lebih gitu. Dia diambil yang secukupnya buat dia, selebihnya untuk orang lain. Yang miskin mungkin karena dia miskin, orang menaruh kasihan, dikasih lebih, mintanya 2 dikasih 4, tapi dia kembalikan, saya cukup
cuma 2 saja, karena kebutuhannya cuma 2 gitu. Ya. Nah, sekali lagi ada orang lagi yang datang, yang ketiga kan. Dia beli 2 roti kan, tapi dia kasih 4, masih sisa 2, biar itu untuk orang lain. Ya, ini sederhana, tapi kita kalau lihat ini adalah sebuah kecerdasan hati. Ya, secara jujur ya, bagaimana hati seseorang itu kan bisa mulia atau tidak itu tergantung dari yang kita sebut ini kecerdasan hati. Sesuatu yang Tuhan kasihkan, yang Tuhan berikan secara natural. Oke, ini saya ada satu video lagi sedikit. Nanti coba kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Video ini kita belajar dari lebah dan lalat gitu. Nanti ya, terima kasih Pak Sunarto. Ya, jadi kita bisa lihat ada lebah dan lalat gitu. Lebah itu sukanya mencari bunga, sari bunga-bungahan. Senangnya tempat yang bersih. Sedangkan lalat yang dicari sampah, ya, yang kotor gitu. Nah, demikian juga orang yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Gitu. Suka yang baik, bergaul dengan baik. Gitu. Ya, jadi kita bisa melihat secara umum betapa Tuhan memberikan satu hal dalam kehidupan manusia, yaitu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi kemauan kehendak Tuhan. Nah, ini yang hari ini kita bicarakan kecerdasan rohani. Silakan Pak, diteruskan Pak. Slide yang kedua. Ya, sebelumnya Pak, sebelumnya.
sebelumnya. Ya, jadi ketika seseorang menghadapi sebuah pergumulan, ya masalah lah, entah berat atau apapun masalah itu, ada orang-orang tertentu bisa menangkap itu, maknanya. Apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, dia selalu ada maksud di dalamnya. Ya, jadi begitu terjadi sesuatu, oh dia bisa mengerti. Selalu dihubungkan dengan Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan? Pasti ada maksud Tuhan, meskipun hari ini belum mengerti. Tetapi sebaliknya, ada orang yang tidak bisa mengerti atau menerima apapun yang terjadi di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini mudah memberontak, mudah marah, mudah kecewa sama dirinya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Bahkan kadang-kadang nih orang Kristen, Tuhan pun dibawa-bawa. Ya, nah ini orang-orang seperti ini yang saya katakan kurang atau tidak memiliki kecerdasan hati. Klik, Pak. Lanjutkan. Ya, satu lagi nih. Seorang yang pahit hatinya adalah seorang yang bodoh rohaninya. Karena ia sukar untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang Tuhan ajarkan dan kerjakan. Jadi lebih parah lagi orang-orang yang pahit hati, ya ini kecerdasan rohani jadi sangat menurun gitu. Ya. Oke, klik. Jadi ada 3 hal penting yang harus kita miliki untuk membangun kecerdasan hati kita. Nah, Bapak Ibu, kecerdasan intelektual itu berkembang pada waktu masa kanak-kanak sampai masa ya kan umur 12 tahun. Setelah itu para psikolog ya kan mengatakan bahwa kecerdasan intelektual itu sedikit berkembang. Ya. Tapi kecerdasan emosi dan kecerdasan hati, kecerdasan spiritual itu bisa dibangun terus-menerus sepanjang umur hidup manusia kan. Jadi ya kan orang bisa berubah, yang dulu emosional bisa berubah jadi baik gitu. Lebih tenang, lebih sabar ya. Dulu orangnya cuek, sekarang bisa jadi orang yang lebih peka terhadap kehidupan dan manusia di sekitarnya. Jadi kecerdasan hati dan kecerdasan emosional itu masih bisa dibangun, dikembangkan sampai seumur hidupnya. Ada 3 hal yang penting untuk kecerdasan hati yang harus kita miliki. 1 yaitu kesadaran hati. Nah, apakah kita sadar bahwa Tuhan sebetulnya sedang mengajarkan sesuatu kepada kita melalui peristiwa kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu yang nyadarin. Seperti tadi kesaksian Bu Rini, aduh saya perlu mau ke Jakarta, kan orang Cirebon, nggak banyak tahu tentang Jakarta, bagaimana kalau banjir, ya udah berdoa sama Tuhan, ya kan, biarlah selama 2 hari saya di sana, Tuhan saya boleh, ya kan, ngurus anak, nggak hujan, nggak banjir, gitu. Nah, kenapa kita bisa begitu? Karena ada kesadaran bahwa saya membutuhkan Tuhan. Yang kedua, klik. Nah, setelah kalau kita sadar, yaitu kita butuh kemampuan hati. Apakah kita mampu menangkap apa yang Tuhan kerjakan? Nah, sekarang kalau kita udah sadar, sekarang kita mampu nggak? Ya kan, bukan cuma tahu, tapi kita mampu nangkap dan kemudian kita mulai bertanya apa yang mesti saya kerjakan Tuhan. Nah ini yang membantu seseorang. Orang yang memiliki kecerdasan hati itu sangat membantu, sangat dibantu. Yang ketiga, yaitu respon, kemampuan menanggapi perkara-perkara yang telah, sedang, dan akan terjadi. Orang yang memiliki kecerdasan hati, kecerdasan batin, biasanya dalam segala aspek kehidupan itu memiliki respon yang cukup positif. Respon ilahi yang positif. Ya. Meskipun itu kelihatannya orang lain bilang, aduh kesian ya. Tetapi buat dia tahu ada maksud Tuhan. Gitu. Ya.
Oke, klik. Nah, saya ambil satu contoh dari pelajaran Alkitab, yaitu pelajaran dari bangsa Israel. Nah, ini yang menarik nih, ya. Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan secara khusus pada waktu itu menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, penyertaannya kepada bangsa Israel. Pada waktu dia mulai memukul ikan Mesir dengan 10 tulah, kemudian dia bawa bangsa itu kan ke padang gurun. Tiang api ya kan pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Mereka bisa lihat. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia kecuali dengan orang Israel. Ya. Nah, tapi kita lihat nih, bagaimana respon nanti Israel. Biasanya Tuhan itu sebelum akan melakukan sesuatu, dia akan kasih tahu dulu. Dalam kasus bangsa Israel, dia kasih tahu sama Musa. Ulangan 8 ayat 2. Tuhan itu bicara ya, kepada Musa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kamu lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan di hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau akan berpegang pada perintahku atau tidak. Jadi ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel memasuki perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui padang gurun. Tapi Tuhan udah kasih tahu, aku punya tujuan supaya kamu belajar merendahkan hati. Merendahkan hati di hadapanku. Ada apa-apa kamu boleh minta. Gitu. Aku hadir siang dan malam. Siang tiang awan, malam tiang api. Kamu lihat aku hadir. Dan juga untuk menguji apakah kamu di padang gurun, di masa-masa yang susah, kamu itu tetap berpegang pada perintahku. Gitu. Tuhan kasih tahu sama Musa, Musa bicara sama bangsa Israel. Ya, yang ketiga, jadi iya Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberikan kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diciptakan Tuhan, segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu, ya kan, tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, sekali lagi Tuhan bilang, aku izinkan kamu lapar, aku izinkan kamu haus di padang gurun. Kenapa? Untuk membuat kamu mengerti bahwa manusia bukan hanya butuh makanan jasmani, manusia juga butuh makanan rohani. Yaitu apa? Membangun hubungan denganku. Ya, kamu lihat nih, pakaianmu tidak jadi buruk selama 40 tahun, nggak robek, nggak koyak. Kasutmu tidak putus, jalan di padang gurun, di padang pasir. Tidak bengkak kaki selama 40 tahun. Bukan kamu lihat? Nah, ini Tuhan bilang sama Musa dan Israel. Yang kelima, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Aku ajarin engkau, bangsa Israel, itu seperti seorang ayah mengajarin anak. Nggak dikit-dikit main hukum, nggak dikit-dikit main gebuk, nggak dikit-dikit main pukul, enggak. Aku nasihatin, aku panggil, sini nak, gitu. Kamu masih bandel, aku panggil lagi. Kamu masih bandel lagi, ya aku kasih teguran. Kamu masih bandel lagi, ya aku pukul pantatnya. Aku didik kamu. Seperti seorang ayah didik anaknya. Ya, tujuannya apa? Supaya oleh sebab itu hendaklah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya dan takut akan Dia. Tujuannya apa? Supaya kamu
itu hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan takut akan Aku. Semuanya yang terjadi. Klik, bisa Pak Sunar terus. Apa yang terjadi dengan Israel? Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka dengar ya kan pesan Tuhan, tapi Alkitab berkali-kali, 10 kali mengalami kesulitan, mengalami kehausan, mengalami sedikit penderitaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berseru. Berseru kepada Tuhan. Apakah Engkau membawa kami ke sini supaya Engkau membuat kami mati ramai-ramai di padang gurun? Itu yang mereka lakukan. Kalau Bapak Ibu hitung itu 10 kali mereka lakukan itu. Dari 10 peristiwa. Apa kesimpulannya? Bangsa Israel tidak memiliki kemampuan, kesadaran hati, kemampuan hati untuk menangkap kecerdasan rohaninya rendah, mungkin bahkan nggak ada. Sampai pada akhirnya dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Pak Victor bisa tolong baca, Pak Victor? Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Pak Victor bisa tolong baca? 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya. Untuk menjadi terus, Pak? Ya, terus. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Oke, jadi kita lihat di situ. Tuhan sudah melakukan banyak perkara ajaib. Tuhan sudah bicara kepada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kesadaran, tidak mampu menangkap, mampu mengerti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ajarkan. Dan fatalnya, mereka berontak. Dan ayat 5, sudah pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, perlu memiliki kecerdasan rohani. Kenapa? Karena tidak kemampuan untuk menangkap, untuk menyadari, ya kan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ajar, itu akan berakibat fatal bagi kehidupan kita. Gitu. Oke, klik. Itulah. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, kadang-kadang banyak orang, ini khusus bagi ayat ini khusus sebetulnya bagi para pengajar. Sebetulnya jujur bagi orang-orang yang spesifik, orang-orang Kristen. Bahkan orang-orang yang tanda petik yang memiliki karunia. Kadang-kadang mereka itu kelihatannya rohani, tapi sebetulnya mereka tidak memiliki kecerdasan hati. Bu Rini bisa tolong bacakan, Bu Rini? Ya, baik Pak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat Ya, kejahatan. terima kasih Bu. Ayat ini sebetulnya diarahkan langsung kepada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang tahu Tuhan, yang kenal Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita jujur, ada begitu banyak orang Kristen kadang-kadang merasa begitu rohani. Sebetulnya kehidupannya tidak selaras dengan apa yang mereka hidupi. Apa yang ada yang mereka katakan itu berbeda dengan yang mereka perbuat. Gitu. Ya, Yesus berkata, bahkan orang-orang yang punya karunia bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya gitu? Ya, betul. Dia ditolak Tuhan karena dia melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan? Satu, mencuri kemuliaan Tuhan. Dia dapat karunia, dapat anugerah, dapat kepekaan dari Tuhan. Bukan dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali dipakai untuk kemuliaan diri sendiri. Sehingga dia dapat ya kan kehormatan, ya, dapat ya pasti kemuliaan, dapat harta, dapat ya kan mobil, dapat uang banyak. Dia lupa bahwa semuanya itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Yang saya katakan di sini adalah mereka tidak memiliki kecerdasan hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kecerdasan itu sangat penting bagi kehidupan setiap orang Kristen. Bukan bicara karunia, tapi bicara karakter. Tuhan butuh karakter. Karakter first, karakter nomor satu. Ya, oke, klik. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan hati? Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan dan gurumu." Nah, kalau dia Tuhan, artinya kita menempatkan dia Yesus sebagai segala-galanya. Kita punya pergumulan, kita bawa kepada Yesus. Kita punya kebutuhan ekonomi, kita bawa kepada Yesus. Dialah guru yang mau mengajar, yang mau membantu. Dan kita semua anak-anak Tuhan pasti ya kan murid-murid Kristus. Kehidupan kita lah yang dijadikan kelas untuk kita belajar. Ya, oke. Saya ada satu film ya, nanti kita sharing habis itu ya. Film yang ketiga Pak Sunarto tentang seorang kulit hitam negro ya. Dia itu masih muda, dia orang sederhana, orang miskin, dia divonis membunuh seseorang dan vonisnya seumur hidup juga. Ya. Nah, tapi ternyata setelah sekian puluh tahun ternyata dia salah vonis. Baru dibebaskan tahun 2020 kemarin gitu. Jadi bisa bayangkan lebih dari separuh umurnya adalah dia jalani hidupnya di penjara. Secara manusia mestinya dia hancur. Tetapi Archie William kan tidak hancur. Justru bangkit, ya kan? Justru bangkit di situ. Nah, kita bisa lihat kenapa Archie William bisa begitu. Ada satu hal yang dia miliki. Dia memiliki Yesus. Dia memiliki kecerdasan rohani. Yuk kita nonton dulu ya. Silakan Pak. Pada tanggal 9 Desember 1982, seorang wanita berkulit putih usia 30 tahun diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya.
Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Namun, apa daya? Sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Anak muda ini dikirim ke sebuah penjara di salah satu negara bagian Amerika, yaitu Angola. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Pada saat kejadian, dia berusia 22 tahun. Di penjara selama 37 tahun. Di usia 59 tahun, dia dibebaskan. Karena dari hasil penyelidikan ulang dengan kemajuan teknologi DNA, orang ini terbukti tidak bersalah. Siapa dia? Dia adalah Archie Williams, salah seorang kontestan American Got Talent di tahun 2020 ini. Sahabat perjalanan, mari sesaat kita mundur ke tahun 1982. Kita coba membayangkan kondisi Archie saat itu. Ada 3 kondisi yang sangat berat buat Archie saat itu. Pertama, pada saat di penjara, usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Yang kedua, dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Apa yang dialami Archie ini mungkin juga sedang kita alami. Tidak persis sama, tetapi tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, atau depresi yang mungkin saja saat ini sedang kita alami dengan kasus dan kejadian yang berbeda. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama belajar 3 hal istimewa dari pribadi seorang Archie Williams yang sangat menginspirasi. Pertama, ketika ditanya oleh host AGT Terry Crews, "Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu dalam penjara?" Dengarkan jawaban Archie. "Kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara." Archie menjadi tuan dan raja atas pikirannya. Tidak ada satupun ruang penjara dalam pikirannya. Dialah yang mengontrol pikirannya. Saya teringat sebuah nasihat. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu, karena anak kunci ada di tanganmu. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan biarkan situasi ini memenjara hidup kita. Ambil alih situasi ini, karena kontrol ada di tangan kita. Anak kunci di tangan kita. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Hal istimewa kedua, Archie bercerita. Dalam kesempatan apapun dia selalu gunakan untuk berdoa dan bernyanyi. Bagaimana bisa berada dalam tekanan yang begitu berat dalam sebuah penjara yang paling mengerikan, seseorang masih bisa bernyanyi dengan sukacita? Ternyata hal istimewa kedua yang bisa kita belajar bersama adalah bahagia bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia bukan faktor eksternal, tapi bahagia tentang yang di dalam. Situasi hari-hari ini bisa jadi sangat berat. Bisa jadi kekhawatiran sedang menguasai kita. Dengarkan nasihat kebenaran ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan saat kalut, cemas, takut, khawatir. Memang kita harus memikirkan solusi atas tantangan yang sedang terjadi, tapi bukan berarti dikuasai oleh semua kekhawatiran ini. Saya ingat juga sebuah tulisan di dinding yang pernah saya baca. Bukan kamu sukses, baru kamu bahagia. Bahagialah, maka kamu sudah sukses. Hal ketiga yang menginspirasi dari seorang Archie. Archie bercerita, "Saya menonton America Got Talent dari dalam penjara, dan saya membayangkan saya ada di sana. Saya selalu bersemangat membayangkan saya ada di atas panggung AGT. Dan sekarang saya ada di sini." Satu kata untuk menggambarkan seluruh kalimat Archie, yaitu iman. Sangat menarik, Archie dalam penjara tanpa ada harapan bebas. Tapi Archie tidak berfokus pada penjara dengan segala keadaannya. Archie berfokus membayangkan dirinya ada di atas panggung AGT.
Archie melihat dirinya sudah berada di atas panggung AGT. Iman bukan melihat baru percaya. Iman adalah percayalah, maka kamu akan melihat. Iman bukan berfokus pada situasi yang sedang kita alami. Iman adalah berfokus pada kehidupan yang kita ingin alami. Ada sebuah kebenaran tertulis. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan terima. Inilah iman. Percaya sudah terima. Percaya doa sudah dijawab. Jika sedang krisis keuangan, punya hutang menumpuk, gaji karyawan yang belum terbayar, katakan dengan iman, terima kasih Tuhan, saya merdeka secara keuangan, hutang saya lunas, karyawan saya sejahtera, saya bisa terus bersedekah dan beramal. Seandainya susah tidur, gelisah dalam tidur, mimpi buruk, bangun tidur fisik terasa letih, perkatakan iman, terima kasih ya Allah, saya tidur nyenyak, mimpi indah, bangun segar, stamina prima, siap menyambut hari baru dengan semangat baru. Inilah iman. Memperkatakan kehidupan yang ingin kita alami. Imanlah yang menggerakkan keajaiban. Jadi percayalah, maka kamu akan melihat. Terima kasih Pak Sunarto. Ya, jadi kita belajar dari salah satu kasus Arsi ya. Kalau Arsi tidak memiliki kecerdasan hati, mungkin hidupnya udah hancur. Kita bisa melihat kecerdasan hati itu sangat melindungi kehidupan seseorang, sangat melindungi kehidupan seorang manusia. Secara singkat ada 3 hal, pada secara singkat bagaimana kita caranya memiliki hati yang cerdas. Bisa klik ya, bagaimana cara memiliki hati yang cerdas? Ada 3. Yang pertama, memiliki hati yang bersedia diajar. Ya, diajar. Mazmur 32 ayat 8 ya kan. Aku hendak mengajar kamu. Aku hendak menasihatin kamu. Aku hendak menunjukkan jalan yang harus kamu mataku tertuju kepada. Ini kata Tuhan buat kita semua orang percaya. Banyak orang yang tidak peduli mengenai jalan-jalan Tuhan hari-hari ini. Yang mereka peduli adalah jalan-jalannya sendiri. Hari ini banyak orang mengejar kebutuhannya sendiri, keinginan sendiri. Tapi sedikit mereka yang mengejar Tuhan, yang mengejar jalan-jalan Tuhan. Sedikit orang yang memiliki kecerdasan hati. Yang kedua, memiliki hati yang murni. Ya, saudara, kita perlu hati yang murni. Hati itu sangat penting. Karena dari hatilah segala kehidupan kita terpancar gitu. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini katakan Paulus. Klik. Kenapa klik? Ya, karena untuk dapat mengerti dan melihat hal-hal rohani secara jelas, dibutuhkan hati yang dijaga kebersihannya. Ya, hati itu sangat penting, perlu dijaga. Makanya Alkitab Amsal katakan, jagalah hatimu. Yang ketiga, ya kan? Bagaimana bisa memiliki hati yang cerdas? Yang tiga, tentunya kita minta Roh Kudus, selalu berdoa. Roh Kudus, terangi kami, urapi kami, urapi kita semua. Efesus 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, bahwa Bapa, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Klik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, kecerdasan hati itu sangat penting, ya. Kita bisa lihat lamanya seseorang mengalami proses hidup itu sangat ditentukan oleh kecerdasan hatinya. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah lulus ujian di hadapan Tuhan. Karena apa? Kan dia tidak pernah
lulus proses. Karena dia memiliki kecerdasan hati yang minim. Sebaliknya, ada orang-orang cepat bertumbuh dan naik. Bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran, tapi memiliki kecerdasan hati. Mampu menangkap apa yang sudah Tuhan ajarkan dan kerja Tuhan ajarkan. Di Bapak Ibu, malam hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan mencurahkan anugerah, Roh Kudus mencurahkan anugerah bagi kita semua, yaitu kecerdasan hati. Untuk kita bisa mudah menyadari, mudah menangkap apa yang Tuhan sedang ajarkan dan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini. Kami belajar dari firman-Mu tentang satu hal, yaitu kecerdasan hati. Ajar kami semua memiliki hati yang peka untuk bisa sadar dan mampu menangkap apa yang sedang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Silakan Pak Victor. Amin. Terima kasih Pak Denny atas firman-Nya yang sangat memberkati kami semua ya. Kami diingatkan kembali untuk selalu tadi mengenai kecerdasan hati. Terima kasih Pak Denny. Dan juga terima kasih Pak Antonius pada malam hari ini ya, sudah memimpin kami, dan Bu Yanti sudah memimpin kami mulai dari awal sampai akhir, dan sangat memberkati kami semua. Sekali terima kasih Pak Antonius dan Bu Yanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Antonius, Bu Yanti, dan Pak Denny dengan segala berkat-berkat yang terbaik atas pelayanan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama hadir pada malam hari ini. Nah, kita akan ada lagi kul gabungan 2 minggu lagi nanti yang akan memimpin dari GBI Juanda. Ya, Bu Lina, Pak Rudi ya. Nanti ya, untuk 2 minggu lagi. Dan sebelum berpisah, seperti biasa ya, kita berfoto bareng dulu, kita buka videonya semuanya. Dan sekali lagi, selamat ya buat Pak Sunarto yang sudah menjadi juara berturut-turut. Sudah 2 kali nih. Nah, yang ketiga, kita akan adakan lagi nanti ya, di berikutnya lagi 2 minggu lagi, dan kita lihat nih, apakah Pak Sunarto tetap bisa bertahan menjadi juara 1 selama 3 kali berturut-turut. Dan puji Tuhannya lagi, Pak Antonius tadi 2 minggu lalu, ya kan, yang juaranya kan ada Pak Sunarto, kemudian ada Pak Hendra dan Pak Antonius, ya kan? Iya. Nah itu dari GBI dulu semua loh Pak. Dan pada minggu ini, Pak Sunarto, Bu Emilia, Bu Rini, tiga-tiganya dari GBI dulu juga, ya kan? Nah, GBI KDM, GBI Juanda. Iya, iya ini GBI Juanda sama yang lainnya mungkin ngalah dulu ya Pak, ngalah. Enggak sih, memang kalah beneran sih Pak. Kalah beneran Pak. Aduh. Jadi malu nih Pak. Iya. Oke. Ya, nanti Pak Sunarto siap-siap ya, terima tadi ya hadiah dari Pak Antonius ya. Oke. Nah, kita buka video semuanya sekarang ya. Kita foto bareng dulu. Kita lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Kita simpan dulu. Oke, kita gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu lagi. Iya, terima kasih semuanya, Pak Dani, Pak Victor, semuanya ya. Pak Antonius tutup ya, tutup sekalian doa, penutup sekalian doa berkat ya. Oh iya Pak, iya Pak. Yuk saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur hormat bagimu, terima kasih ya Tuhan buat para orang kudus-Mu yang hari ini boleh berkumpul. Terima kasih atas firman pengajaran yang Tuhan berikan pada kami, singkapkan terus mata hati dan pikiran kami, berikan kepada kami hikmat untuk mengerti ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus berikan kepada kami kecerdasan hati yang melebihi segalanya,
sehingga kami terus hati kami dipenuhi dengan kasih, kebaikan, limpah rahmat, berkat anugerah-Mu yang dapat kami salurkan dalam kehidupan kami untuk membawa hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus hamba-Mu yang luar biasa pada Bunyamin ya Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan hikmat, marifat, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terus ya Tuhan, untuk membawa seluruh penggembalaannya menjadi hormat kemuliaan nama-Mu yang kudus. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang pada hari ikut Zoom gabungan ini. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi semua orang, disukai semua orang. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, serta kebenaran berlimpah-limpah dan perlindungannya di dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, demi kemuliaan Allah Bapa di surga yang senantiasa menyertai kita, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali mengangkat kita ke awan-awan mulia untuk masuk dalam perjamuan anak domba sebagai mempelai yang kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Antonius. Ya, Terima kasih Pak Antonius, terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Sunarto, Bu Santi, terima kasih Bu Denny, terima kasih Pak Heriawan, terima kasih Pak Heriawan, Bu Susan, terima kasih Bu Noni, Bu Susanti, terima kasih Bu Novi. Shalom semuanya. Memberkati semua Bu Noni, memberkati Bu Noni. Pak Suminto. Oh iya, Pak Suminto mana tuh, nggak kelihatan ya Pak? Waduh, rumahnya udah ini ya Pak. Nah, halo Pak Suminto. Iya. Nanti kalau dia muncul bisa mengalahkan Pak Sunarto kali. Kali rendah hati di belakang layar gitu. Oke Bapak, terberkati ya semuanya, terberkati. Pak Antonius ya. Iya, shalom Pak Dani. Pak, besok mau datang Sabtu atau Minggu Pak? Minggu kali ya. Minggu ya Pak? Oke dah Pak. Iya. Iya, oke. Terberkati. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Tuhan berkati ya.